wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara pengurusi, saudara pimpinan BIM, hadirin hadirat, semoga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmat dan berkat ilahi. Selamat datang ke siri yang ke-25. Meskipun dalam situasi yang disebut oleh saudara pengurusi sebagai situasi sejuk, yang saya kira bukan sangat karena Syawal, tapi karena Raya Cina. Tak payahlah saya ucapkan kongli pacai kepada saudara-saudara sekalian untuk menjimatkan waktu. Saya terus saja kepada perbincangan perspektif Al-Quran terhadap masalah perpaduan dan perpecahan. Sebenarnya umat Islam ini tidak punya alasan untuk pecah. Kecuali dalam situasi yang sudah sangat buntu. Mungkin berpisah itu satu penyelesaian. Saya katakan mungkin berpisah itu satu penyelesaian kepada suatu kebuntuan. Ibarat kehidupan berumah tangga. Seboleh-boleh selamatkanlah rumah tangga itu. Talak pun sampai 3 untuk memungkinkan entah-entah selepas pertama boleh diselamatkan, selepas kedua boleh diselamatkan. Tapi kalau sudah memang tidak ada keserasian dan lebih menyengsarakan, ya apa boleh buat, berpisah sajalah. Jadi berpisah itu kadang-kadang satu penyelesaian juga. Saya katakan tidak punya alasan pada asasnya karena ajaran dan semangat perpaduan itu inherent, wujud dalam ajaran Islam itu sendiri. Apabila kita menganut agama Islam, maka seluruh umat Islam disatukan oleh pelbagai faktor penyatuan yang disebut sebagai wahdatul aqidah, kesatuan akidah, wahdatul ibadah, kesatuan ibadah. Akidah kita sama, ibadah kita pun sama. Wahdatul qiyadah, kesatuan kepimpinan. Pemimpin kita sama, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahdatul tarikh, kesatuan sejarah. Sejarah kita sama. Sejarah kita adalah sejarah yang terangkai dalam sejarah umat Islam, sejarah para anbiya dan mursalin. Sejarah kita terangkai ke sana, bukan terangkai dengan sejarah Majapahit atau Sriwijaya, tapi terangkai dalam rangkaian sejarah para anbiya dan mursalin. Sejarah mereka adalah sejarah kita. Islam dalam jelmaannya, dalam perkembangannya di alam layu telah mewujudkan perpaduan, keseragaman yang jarang terdapat di daerah-daerah lain di dunia ini. Sehingga alam Melayu merupakan daerah yang paling homogeneous, yang paling seragam. Umat Melayu hampir keseluruhannya beragama Islam. Ini adalah jasa-jasa besar para pejuang Islam silam yang barangkali sekarang kurang dihargai oleh generasi kemudian.
Generasi silam telah berjuang dan berjasa besar mewujudkan daerah yang paling homogeneous, yang paling seragam. Mereka mampu mengislamkan hampir seluruh alam Melayu, kepulauan dan daratannya hampir tak bersisa, kecuali Bali barangkali. Sudah Islam, hampir semuanya bermazhab Syafi'i. Walhal mereka dibolehkan untuk menganut mazhab lain. Tapi ulama-ulama silam berjaya mewujudkan suatu keseragaman mazhab, yaitu hampir keseluruhannya mazhab Syafi'i. Hampir semua Melayu bermazhab Syafi'i, kecuali sedikit-sedikit, kecuali negeri-negeri kecil yang sepatutnya di daerah aja, tak payah di negeri. Nah, walaupun orang Melayu punya berbagai nama, termasuk Hanafi bin Hambali, tapi si Hanafi bin Hambali itu bila ditanya mazhabnya, dia Syafi'i. Fikihnya Syafi'i, tauhidnya, ilmu kalamnya Asy'ari. Abul Hasan al-Asy'ari, bukan syari-syari yang ada itu. Ilmu kalamnya Asy'ari, di fikihnya Syafi'i, kalamnya Asy'ari, tasawufnya Ghazali. Bayangkan bagaimana tersebar luasnya karya Al-Ghazali, terutama Ihya Ulumuddin, yaitu aliran tasawuf sunni akhlaqi, bukan sangat tasawuf falsafi. Walaupun memang ada tasawuf falsafi yang beraliran Ibnu Arabi misalnya, tapi tidak banyak. Tapi yang merata dan menjadi amalan orang awam ialah tasawuf aliran Al-Ghazali itu. Jadi sudah Islam, Sunni, Syafi'i, Asy'ari, Ghazali. Mana ada satu daerah lain di dunia ini yang sehomogen itu, yang seragam itu. Ini adalah suatu kemujuran sejarah yang seharusnya disyukuri oleh generasi kemudian. Hargailah susah payah generasi silam mewujudkan perpaduan dan keseragaman. Barangkali generasi kemudian tidak tahu sejarah ini dan tak tahu menghargainya, lalu sewenang-wenang melakukan hal-hal yang akhirnya membawa perpecahan. Saya setuju kalau orang mengatakan ada perpecahan, tapi yang saya tak setuju bila perpecahan itu dikaitkan dengan keputusan pilihan raya 1999. Saya setuju kalau dikatakan ada perpecahan, tapi itu satu isu sejak tahun-tahun lebih awal dari 99, yaitu sejak barangkali sejak kita mengenal politik berparti-parti dan kita tidak cukup dewasa dalam menghayati politik kepartaian. Mengapa kita tidak dewasa? Karena kita tidak didewasakan oleh pemimpin-pemimpin. Maka berlakulah perpecahan. Bagaimana boleh pecah? Saya kira sebab perpecahan itu
sama saja dengan perpecahan yang telah pernah menimpa umat-umat terdahulu. Misalnya umat Nasrani yang pecah menjadi entah berapa golongan, dan perpecahan mereka itu serius sekali. Sebabnya Tuhan sudah sebutkan bahwa mereka telah melupakan sebahagian atau bahagian penting dari ajaran agama mereka. Fanasu hazzam mimma dzukiru bihi. Inilah yang disebut dalam surah Al-Maidah ayat 14 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu hazzam mimma dzukiru bihi fa'aghrayna bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un. Shadaqallahul azim. Dan di antara orang-orang yang mengatakan sesungguhnya kami ini orang-orang Nasrani, ada yang telah kami ambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebahagian dari apa yang telah mereka diberi peringatan dengannya. Fanasu hazzam mimma dzukiru bihi. Mereka sengaja melupakan sebahagian dari apa yang mereka telah diberi peringatan dengannya, maka kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian. Al-adawata wal baghdha. Fa aghrayna bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah, sampai kiamat. Ini bukan perpecahan sementara. Perpecahan yang diakibatkan oleh nisyan, lupa atau sengaja melupakan satu porsi dari ajaran agama mereka, itu membawa kepada perpecahan yang abadi ila yaumil qiyamah. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang selalu mereka kerjakan. Demikian terjemahan atau alih bahasa ayat tersebut. Kita coba uraikan sekedar yang termampu. Pemaparan kisah tragik perpecahan umat Kristen dalam ayat tersebut bertujuan agar kita mengambil iktibar atau belajar dari sejarah umat dan generasi silam. Sesungguhnya sejarah adalah bahagian dari sunnatullah yang tidak berubah. Maksudnya apa yang menimpa umat Nasara itu sewaktu-waktu boleh saja menimpa umat Islam, andainya mereka melakukan kesalahan yang sama. Nasu hazzan mimma dzukiru bihi. Lupa atau melupakan sebahagian dari ajaran agama mereka. Perpecahan adalah bencana yang ditimpakan oleh Allah gara-gara penyelewengan perilaku manusia sendiri. Penyelewengan terbesar adalah pengkhianatan terhadap mitsaq, janji untuk berpegang dengan ajaran agama Allah seperti yang mereka sendiri telah ikrarkan. Mereka melupakan teras ajaran ilahi, yaitu tauhid. Dalam konteks umat Kristen, yang mereka lupakan itu adalah bahagian yang paling teras, yaitu tauhid yang murni. Itulah punca segala-gala yang membawa penyelewengan demi penyelewengan seterusnya. Bila disebut mereka itu lupa atau sengaja melupakan, maksudnya adalah taraku al-amala bihi raghbatan anhu. Begitulah penjelasan para ulama tafsir. Yang dimaksudkan dengan lupa di situ ialah
tidak lagi mengamalkan ajaran itu karena tidak suka, tidak senang, tidak selesa dengan ajaran itu. Oh, dikira senang, dikira selesa pula, dipilih-pilih. Tarakul amala bihi raghabatan anhu. Mereka meninggalkannya, tidak mengamalkannya karena tidak menyenangi. Perkataan raghiba kalau dia bersambung dengan an artinya dia benci, tidak suka. Tapi kalau dia bersambung dengan fi, raghiba fi, artinya dia suka. Perkataan yang sama, tapi pasangan dia apa, itu yang menentukan maknanya. Jadi lupa kepada tauhid yang murni. Itulah yang menjadi puncak kepada penyelewengan yang lain, yang tak terkira banyaknya. Apabila yang besar ini pun mereka tinggalkan, apalagi yang kecil-kecil. Kalau yang teras ini pun diketepikan, apalagi yang ranting-ranting, yang kecil-kecil. Bila tauhid dilupakan, diketepikan, maka ketepilah juga segala implikasi tauhid. Ini jelas dalam cara hidup orang-orang Kristen sekarang, yang menjadikan agama begitu sempit bidangnya, hanya menjadi urusan yang sangat pribadi, sedangkan bidang-bidang kehidupan lain, politik, ekonomi, sosial, terlepas atau sengaja dilepaskan dari kawalan agama. Dan itulah yang namanya sekularisasi atau sekularisme. Kalau sekularisme itu suatu penyimpangan dari tauhid yang dilakukan oleh orang-orang Kristen, lalu apa bedanya dengan orang-orang Islam yang menganut paham ini, yang beramal dengan amalan-amalan yang sekularistik, dualistik? Saya kira masalah ini walaupun mungkin tidak seberat orang-orang Kristen, orang Islam barangkali belum melakukan atau belum mengamalkan, belum mengadop paham taslits atau trinity. Tetapi penyimpangan dari tauhid dalam arti tauhid telah kehilangan implikasi-implikasi sosial politik, itu berlaku di kalangan umat Islam. Apabila saya katakan di kalangan umat Islam berlaku penyimpangan dari tauhid dalam arti paham tauhid telah kehilangan implikasi-implikasi sosial politiknya, berarti itu adalah sejenis sekularisme juga. Tauhid itu sudah menjadi lesu dan lemah, dan tinggal konsep mental yang sudah kehilangan implikasi sosial, implikasi politik, implikasi pendidikan, dan implikasi-implikasi lain. Karena itu, walaupun umat Islam berpaham tauhid, tetapi politik mereka bukan atau tidak membayangkan aplikasi tauhid dalam kehidupan berpolitik. Kehidupan sosial mereka tidak membayangkan aplikasi tauhid dalam kehidupan sosial mereka. Pendidikan mereka tidak mencerminkan aplikasi tauhid dalam pendidikan mereka. Itu yang dimaksudkan bahwa tauhid kehilangan implikasi-implikasinya.
Barangkali dari latar itu Anda dapat memahami mengapa sarjana-sarjana sekarang bila melihat warisan ilmu kalam atau ilmu tauhid dalam masyarakat Melayu atau masyarakat Islam seluruhnya, maka yang mereka nampak ialah kehilangan aplikasi atau implikasi-implikasi tauhid itu. Barangkali ini yang melatari penulisan buku seperti Tauhid and its Implications oleh Ismail Faruqi misalnya. Mengapa sarjana ini merasa perlu menulis semula kitab Tauhid? Apakah tidak cukup dengan kitab Asy'ari, dengan kitab Muhammad Abduh, Risalatut Tauhid, dan bermacam-macam kitab Tauhid lagi dalam aliran yang berbagai-bagai itu? Mengapa Ismail Faruqi merasa perlu menulis sebuah buku mengenai Tauhid untuk orang-orang Islam sekarang? Tauhid and its Implications. Karena dia mendapat kesan bahwa Tauhid telah kehilangan implikasi-implikasi dalam pembentukan pribadi, dalam sistem pendidikan, dalam perpolitikan, dalam kehidupan sosial umat Islam. Bukankah ini juga termasuk dalam kategori fanasu haram mimma dzukiru bihi, termasuk dalam hal yang dikategorikan sebagai lupa kepada sebahagian penting dari apa yang telah mereka diperingatkan tentang agama mereka. Melupakan atau mengabaikan dan mengetepikan peringatan Tuhan tentang ajarannya adalah punca penimpaan bencana perpecahan yang tidak akan ada hentinya hingga kiamat. Memang demikianlah kenyataan yang dapat disaksikan, perpecahan, konflik, dan malah peperangan di kalangan umat Kristen yang meliputi hampir segenap lapangan hidup keagamaan, politik, kemasyarakatan sejak dulu hingga kini dan selamanya ila yaumil qiyamah. Al-Quran sudah menyebutnya begitu. Artinya Kristen, ya, orang Kristen sudah jelas kesudahan mereka, yaitu konflik mereka tidak akan selesai ila yaumil qiyamah. Tentu saja Al-Quran benar dalam apa yang dia sebut, apa yang dia nyatakan, karena Al-Quran itu la ya'tihil batil la min baini yadayhi wa la min khalfihi. Itu baru bencana duniawi. Masih ada lagi bencana lebih dahsyat yang menunggu mereka, yaitu bencana ukhrawi setelah nanti Tuhan dedahkan segala tingkah dan olah mereka ketika di dunia. Wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un. Jadi saudara sekalian, rupa-rupanya sikap tidak mempedulikan peringatan, nasu ma dzukiru bihi, itu suatu kesalahan besar. Peringatan bukan tidak diberi, bukan tidak ada orang beri peringatan, tapi peringatan itu tidak mengingatkan, tak mengembalikan mereka kepada ajaran yang sebenar. Mereka diperingatkan, mimma dzukiru bihi, mereka diperingatkan, bukan tak diperingatkan.
Tapi rupa-rupanya tidak semua orang senang diperingatkan. Tidak semua orang mau diperingatkan. Karena itu dalam ayat lain Tuhan mengatakan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Mengapa selepas wa dzakir fa inna Tuhan mengatakan fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin? Ada makna yang tersirat di situ bahwa yang mendapat manfaat dari peringatan bukan semua orang. Bukan semua orang boleh mendapat manfaat dari peringatan. Yang boleh mendapat manfaat karena senang dengan peringatan itu hanyalah orang-orang mukmin. Yang tidak mukminin, yang tidak beriman, tak dapat apa-apa dari peringatan. Karena mereka tidak senang dengan peringatan, tak mau diperingatkan, marah bila diperingatkan. Karena itu banyak orang marah dengan tazkirah. Tazkirah itu kan peringatan, kan? Tazkirah itu peringatan. Marah tazkirah, marah peringatan. Jadi tak mau diperingatkan. Itu gejala apa? Kita lihat seterusnya perpaduan asas dan matlamat seperti yang dijelaskan dalam surah Ali Imran 102 hingga 104. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu ketika jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikanlah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ali Imran 102-104. Ini ayat perpaduan yang dalam istilah Al-Quran disebut persaudaraan atau ukhuwah. Dan ayat ini jangan diputus-putuskan, sebab dia bersambung-sambung. Ada wa. Jangan start dengan wa'tasimu. Ya harus start dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu. Artinya wa di situ bukan saja wa, bukan dan itu saja ya. Tentu ada sebab mengapa. Bukan begitu juga ujungnya. Wal takum minkum, wa di situ itu juga bersambung dengan ayat yang sebelumnya. Jadi ayat-ayat ini harus dilihat secara utuh dan padu.
Ia bermula dengan seruan kepada orang-orang yang beriman agar bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Seruan bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa kepada Allah. Apa yang dimaksudkan dengan takwa haqqan, haqqa tuqatih? Bukti menarik ungkapannya, haqqa tuqatih. Takwa yang sebenar-benarnya. Kalau lihat ayat-ayat kan cuma ittaqu saja. Kalau hari Jumat misalnya, segala manusia takwalah kamu kepada Allah. Ya kadang-kadang terkejut juga yang jemaah itu tiba dipanggil, hei manusia, ini jin juga yang bercakap. Arabnya memang begitu, ya ayuhan nas, segala manusia. Tapi kalau Melayu kan terkejut dipanggil, hei manusia. Jadi apa maksud haqqa tuqatih, takwa yang sebenarnya takwa ini? Bi'ayyu'addul wajibat wa yastanibul manhiyat wa dhalika bi'ijtinabil ma'asi kulliha wattiba'il awamir qadra al-mustata'. Melaksanakan kewajiban, menjauhi larangan, menjauhi larangan semua, mematuhi perintah qadral mustata', sedaya upaya, dengan kadar maksimum. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas, waqala Ibnu Abbas, huwa an la yu'sa qarfata 'ain. Bertakwa kepada Allah itu artinya jangan mengingkarinya, jangan membantahnya. Qarfata 'ain, walau sekelip mata. وذكر المفسرون أنه لما نزلت هذه الآية قالوا يا رسول الله من يقوى على هذا واتقى عليه. Para mufassirin mengatakan bahwa ketika turun ayat ini, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan ketakwaan yang sebenar-benar takwa. Mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man yaqwa ala hadha, siapalah yang mampu melakukan itu? Kalau ikut Ibnu Abbas, tak boleh buat maksiat, tak boleh buat salah, walau sekelip mata. Siapa yang mampu melakukan ini? Man yaqwa ala wa syaqqa alaihim, dan mereka merasa berat sekali untuk menepati ayat ini. Begitu sikap orang dulu, bila diperintahkan dengan sesuatu, mereka lantas menilai diri. Sejauh mana kemampuan mereka untuk melakukan? Karena mereka memang nak melakukannya. Kita kan tak pernah berani. Tuhan kata apa pun kita ya gitu. Sebab berat ke ringan ke memang kita tak tahu. Ringan kita buat, apalagi yang berat.
Tapi orang dulu bila datang perintah maka tergerak dia secara otomatis untuk melaksanakannya. Tapi ada waktunya dia menilai diri dan merasakan, rasanya tak berdaya kalau sampai begitu. Fa'anzalallahu azza wa jalla fattaqullaha mastata'tum. Bila timbul pertanyaan dari umat Islam dan pertanyaan itu mengandung rasa keberatan, tak berdaya, maka turunlah ayat fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sedaya upaya kamu dengan kadar yang maksimum. Mastata'tum artinya dengan kadar yang maksimum, dengan sedaya upaya. Ayat itu menjelaskan ittaqullaha haqqa tuqatih. Kemudian wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Wala tamutunna, jangan mati. Adakah Tuhan melarang mati? Bukan melarang mati. Maksudnya jangan mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Dan oleh karena kita tidak tahu bila akan mati, maka kita dikehendaki untuk sentiasa dalam agama Islam, memelihara keislaman kita sejak saat memeluk Islam dan sentiasa memelihara keislaman itu. Jadi memelihara keislaman ketika sehat, ketika selamat, supaya kita mati dalam keadaan Islam. Jadi maksudnya kita dikehendaki menghayati Islam itu sebelum dengan tiba-tiba didatangi maut. Itu maksud wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan setelah itu diperintahkan agar kita berpegang dengan kitab Allah dan larangan agar jangan bercerai-berai. Wa'tasimu bihablillah, dan berpeganglah tali. Yang dimaksud dengan tali di situ ialah Al-Quran, agama Islam. Istilahnya tali apa nih? Yang dimaksudkan hablillah, tali itu huwal iman wal ta'ah wal amal bil Quran. Yang dimaksudkan tali Allah di situ ialah iman dan taat dan amal menghayati Al-Quran. Ini disandarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Al-Qur'anu hablullahil matin. Al-Qur'anu hablullahil matin, bahwa Al-Quran itu adalah tali Allah yang kuat. Jadi tali Allah itu Al-Quran. Jadi wa'tasimu bihablillah, maknanya wa'tasimu bil Quran. Berpeganglah dengan Al-Quran. Dan sesudah itu diperingatkan dengan nikmat persaudaraan, nikmat persatuan sesudah mereka sama-sama merasakan pahitnya permusuhan sampai berbunuh-bunuhan. Tapi persaudaraan yang dimaksudkan di sini adalah
ukhuwah imaniyah. Barangkali itu istilah yang lebih tepat dari ukhuwah Islamiyah. Dua ayat tentang ukhuwah itu ialah innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang yang beriman adalah orang yang bersaudara, dan bukan innamal muslimuna ikhwatun. Jadi kalau sandarannya ialah innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, maka istilah yang paling tepat ialah ukhuwah imaniyah. Tapi tidak sudah terlalu biasa menyebut ukhuwah Islamiyah. Orang Jawa menyebutnya salah kaprah. Salah kaprah tujuannya salah, tapi tidak terlalu biasa. Jadi sudah tidak dianggap salah lagi. Jadi begitulah saudara sekalian. Saya langsung saja kepada ulasan yang telah saya catatkan di situ. Persaudaraan dan perpaduan yang dimaksudkan dalam ayat tersebut bukan semata-mata perpaduan. Bukan perpaduan semata-mata perpaduan. Jadi perpaduan itself, by itself, tidak punya nilai apa-apa selagi dia belum ditentukan dasar dan matlamatnya. Jadi persaudaraan, perpaduan, semata-mata perpaduan, belum punya nilai apa. Yang dimaksudkan di sini adalah persaudaraan dalam keimanan kepada Allah yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa. Persaudaraan dalam ikatan manhaj yang syariat Allah. Perpaduan dalam perjuangan menegakkan agama Allah. Jadi ada tiga itu dia punya asas. Perpaduan atau persaudaraan dalam iman, persaudaraan perpaduan dalam syariat, dan manhaj ilahi. Persatuan persaudaraan dalam perjuangan menegakkan agama. Karena itu saya minta ayat-ayat tadi dilihat secara utuh dan jangan dipecah-pecahkan, karena semuanya bersambung. Wa'tasimu wal takum minkum. Wah, yang bukan saja. Perpaduan yang dianjurkan oleh Al-Quran adalah perpaduan yang berasaskan rasa persaudaraan yang tumbuh dari ketakwaan dan keislaman. Nah, itu maksudnya. Wa'tasimu itu persaudaraan yang disebut dalam wa'tasimu bihablillah itu adalah persaudaraan yang tumbuh dari apa yang disebut dalam ayat 102. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yaitu ketakwaan dan keislaman. Persaudaraan perpaduan yang tumbuh dari rasa persaudaraan yang tumbuh dari ketakwaan dan keislaman. Apakah lain? Apakah lain ketakwaan dan keislaman? Ini dibahas juga oleh para muslimin. Apa disebut muslimun lepas seruan bertakwa? Kenapa tidak? Wala tamutunna illa wa antum muttaqun. Kan sebelumnya ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muttaqun, kan? Nah, kalaulah takdirnya ayat ini ya tidak disudahkan, ya fill in the blank, agaknya orang tak akan sebut wala tamutunna illa wa antum muslimin. Agaknya ustaz-ustaz lah akan sebut wala tamutunna illa wa antum muttaqun. Sebelumnya sudah tua. Ya, ulama-ulama apa akan salah di sini? Kalau ditinggalkan dokter. Muncullah Al-Quran tadi, tak tinggalkan apa. Exercise terus. Workbook.
Pidananya ya. Istilah Islam itu disebut kemudian dari takwa atas dasar Islam itu lebih umum, meliputi takwa dan lain-lainnya, penyerahan kepada Allah. Ini persaudaraan yang tumbuh dari ketakwaan dan keislaman seperti yang disebut dalam ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di situ tempat tumbuhnya persaudaraan itu. Kalau tak ada itu, tak ada wa'tasimu itu. Karena itu wa'tasimu itu bermula dengan wa dan firman dan berpeganglah. Mana ada ayat bermula dengan dan kalau tak bersambung dengan sebelumnya? Itu bukan dan saja. Kan pembaziran namanya kalau tak ada gunanya. Mustahil Quran membazir walau satu kalimat. Persaudaraan yang terpadu dalam hablillah, ajaran agama Allah adalah nikmat yang tak ternilai. Persaudaraan nikmat yang tak ternilai. Kurnia Allah kepada para hamba yang dicintai. Tidak semua orang, tidak semua umat, tidak semua bangsa mendapat nikmat persaudaraan. Bagi anugerah Tuhan, ini bukan boleh kita ciptakan. Bukan ada boleh buat ini proyek pembangunan ukhuwah dengan biaya. Boleh dicoba, tapi akhirnya persaudaraan itu sebagai satu nikmat adalah anugerah Tuhan. Kalau Tuhan tak bagi, makin banyak bagiannya, makin riuh lainnya. Oh, terkejut saya, macam itu kembali. Ya, kalau sekali ya takut yang itu orang. Bila ada orang Jakarta semua dalam kedai kopi, ada orang ingatkan, jangan Jakarta semua, ini kedai kopi bukan Baliman. Kalau maksudnya mana kalau nak cakap astronom di Palembang ya. Ya anugerah Tuhan. Perpaduan persaudaraan itu nikmat anugerah Tuhan yang diberikan kepada hamba-hambanya yang dikasihinya. Kepada masyarakat, kepada umat yang Tuhan tidak kasih, takkan dapat nikmat persaudaraan itu. Karena dia adalah anugerah Tuhan. Hakikat ini memang benar-benar dirasai sendiri oleh mereka yang pernah mengalami transformasi dari permusuhan kepada persaudaraan seperti kaum Aus dan Khazraj yang pernah berhasil bermusuhan berlarut-larut turun-temurun, kemudian mendapat nikmat persaudaraan, dapat merasakan betapa besarnya nikmat persaudaraan, betapa sakitnya bermusuh, berkelahi itu tidak enak. Hanya orang gila saja yang merasa seronok berkelahi. Berkelahi itu sangat menyiksa. Lebih-lebih lagi berkelahi dengan bini. Oh, berat dari dana. Jangan cari pasal. Seperti dialami oleh kaum Aus dan Khazraj. Kedua-duanya adalah Arab tulen mereka ini. Bukan seperti yang disebut dalam kesusastraan Melayu dengan singkatan DKE, darah keturunan Arab. Dalam sastra Melayu ada singkatan-singkatan. Dan salah satu ketika mereka ini jadi sasaran kritik para sastrawan. DKE dengan DKK. Nah, itu menjadi sasaran
kritikan guru ancestral. Sekarang mana orang berani mengkritik dikit. Tapi dulu kedua-duanya adalah Arab kulit yang sebangsa, sebudaya dan setanah air, yang bermusuhan turun-temurun di tengah kehadiran kaum Yahudi sebagai batu api yang senantiasa mengambil kesempatan meraih keuntungan dari konflik yang berlarut-larut itu. Tapi tidak pernah ada formula, baik formula politik maupun formula ekonomi atau formula asabiyah yang dapat menyatukan mereka. Formula penyatuan hanya ditemukan dalam Islam. Hanya Islam yang dapat mengakhiri silang sengketa dan dendam permusuhan turun-temurun. Bukan tidak pernah dicoba mendamaikan Aus dengan Khazraj. Macam-macam formula dikemukakan orang. Formula jangka pendek, formula jangka panjang. Tapi tak jadi. Dia hanya jadi sesuai Islam yang menyelesaikan semuanya. Karena apa? Karena ia nikmat Tuhan yang dianugerahkan kepada hamba yang dikasihi. Perpaduan tidak dapat diasaskan hanya pada perkiraan untung rugi perpolitikan semata-mata. Kalau itu asasnya, dia tak akan lama. Kalau asasnya adalah perkiraan untung rugi perpolitikan, siapa untung siapa rugi, berapa untung berapa rugi, ia tak akan bertahan lama. Tetapi perpaduan yang tulen harus tumbuh dari pedalaman hati yang bertakwa dan telah muslim, tunduk menyerah kepada Allah sepenuhnya. Nah, ini formula dia. Kalau sesungguhnya mau berperpaduan, maka dia harus tumbuh dari pedalaman hati yang bertakwa adalah muslim, tunduk menyerah seutuhnya kepada Allah. Karena itu ayat Ali Imran ini tidak menyebut fa'allafa bainakum. Tuhan tak mengatakan lalu Allah mendamaikan kamu, allafa bainakum. Walau dari segi bahasa dan nahwu tidak salah kalau mau berkata begitu. Dan kenapa tidak begitu? Tetapi fa'allafa bainakum, mendamaikan hati kamu. Yang didamaikan Tuhan, fa'allafa bainakum. Tuhan tidak mengatakan fa'allafa bainakum. Artinya yang menjadi sasaran yang digarap dalam rangka perpaduan ini adalah hati manusia. Nah, kalau hati tamu tuh mana boleh kawan, tapi kawan ini semangat ekonomi bangsa ini. Ternyata kejayaan sebarang usaha ke arah perpaduan sangat tergantung kepada faktor hati. Dan yang lebih penting lagi adalah izin dan perkenan Allah melimpahkan nikmatnya, yaitu nikmat persaudaraan di dalam usaha mencari perpaduan. Masalah hati ini harus diambil kira, itu faktor. Dan kemudian penentunya adalah izin kehendak Allah. Jangan lupa memohon limpah kurnia Allah yang berupa persaudaraan. Nyatalah perpaduan itu sendiri tidak mempunyai nilai apa-apa. Seperti tadi saya katakan,
Bukan berpadu semata-mata berpadu, tapi dasarnya apa dan untuk apa. Nilai ini ditentukan oleh dasarnya apa dan berpadu untuk apa. Itu yang menentukan perpaduan dan persaudaraan itu punya nilai. Kalau bersatu semata-mata bersatu untuk apa? Dalam ayat yang lain kan Tuhan berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Bertolong-tolonganlah, bekerja samalah, artinya bersatulah dalam melakukan kebaikan dan kebajikan. Tapi jangan bekerja sama, jangan bersatu untuk tujuan permusuhan, untuk pakatan-pakatan mengganyang mana-mana pihak. Jadi ada larangan kerjasama di situ kalau tujuannya untuk permusuhan. Jadi kalau bersatu, semata-mata bersatu juga. Penyamun juga mereka punya slogan bersatu. Bersatulah penyamun seluruhnya. Kita merompak. Apakah itu bernilai perpaduan seperti itu? Jadi nilai sebenarnya ditentukan oleh pertamanya asas dan keduanya tujuan perpaduan. Asasnya adalah iltizam bersama terhadap syariat dan tujuannya adalah untuk menegakkan dan mendaulatkan ajaran Allah yang terus dalam ungkapan ad-da'wah ilal khair wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Karena itu ayat wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair itu bermula dengan wal takum minkum, dan hanya perpaduan untuk itu. Tujuan perpaduan adalah untuk melaksanakan perjuangan menegakkan dan mendaulatkan ajaran Allah yang terus dalam ungkapan ad-da'wah ilal khair wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Perpaduan ke arah penggemblengan kekuatan melaksanakan ad-da'wah dan amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar berarti pembenahan power atau sultah, yakni kuasa yang mampu menguatkuasakan. Tujuannya harus membina satu kekuatan, tapi bukan asal kekuatan, tapi kekuatan atau kuasa untuk melaksanakan kema'rufan dan mencegah kemunkaran. Kalau ada komitmen itu, tujuan itu, maka tak ada alasan untuk menolak perpaduan. Jadi kalau berpadu, detik lagi. Dan tak jelas asasnya apa, untuk apa tidak jelas. Nah itu wajar dipersoalkan. Dan perpaduan tentu saja ada mukadimahnya, bukan? Tentu ada mukadimahnya, artinya ya, hingga tumbuh saling percaya. Tidak mungkin perpaduan itu juga mendadak. Tangkap, seksa, pukul, tahan itu, hentikan ini, jangan kasih itu, jangan kasih ini. Mari kita berpadu. Mana mungkin gitu? Datang nggak ada mukadimah lagi. Ini ada mukadimah, wongin aku gitu. Jadi sampai kepada kesimpulan. Kesimpulannya, kuasa Allah yang menimpakan bencana kepada persaudaraan. Kuasa Allah juga yang melimpahkan nikmat persaudaraan dan persaudaraan.
bencana itu gara-gara manusia. Tetapi ya, penentunya adalah kehendak Allah. Karena itu ayat yang tadi tentang Nasara, sesudah mereka nasu hazzam mimma dzukiru bihi wa maka fa'alraina bainahum al-adawata wal baghdha. Lalu kami dalam peristiwa-peristiwa penting seperti ini, peristiwa-peristiwa sejarah, Al-Quran selalu memberikan pemberian tentang kuasa Allah yang tampil di tengah-tengah peristiwa yang berlaku. Sejarah dalam deskripsi Al-Quran, dalam pemberian Al-Quran, dia tidak dibiarkan kejadian itu berlaku sendiri, tapi Allah sendiri tampil melakukan kehendaknya dengan didahului oleh gejala-gejala penyelewengan manusia. Jadi penentu dalam peristiwa sejarah adalah kuasa Allah. Perpecahan kuasa Allah yang menimpa bencana perpecahan. Perpaduan kuasa Allah yang berkenan melimpahkan nikmat persaudaraan. Hampir dalam semua keadaan peristiwa besar, Tuhan tampil sebagai kekuatan pemutus dan penentu. Karena itulah ayat-ayat lain Tuhan mengatakan fa'ahlaknahum bidunubihim. Memang ada gejala penyelewengan tingkah laku manusia sebagai faktor. Fa'ahlaknahum bidunubihim, lalu kami binasakan mereka akibat dosa-dosa mereka. Jadi artinya memang ada gejala-gejala kedosaan itu. Tapi penentunya ialah kuasa Allah. Fa'ahlaknahum, kami membinasakan mereka. Jadi tolong perhatikan tentang kuasa Allah, baik dalam konteks penimpaan bencana maupun dalam konteks pelimpahan nikmat. Jadi jangan lupa tentang faktor Allah itu dalam apapun usaha mencipta sejarah. Kalau sekedar usaha manusia tanpa perkenan Allah tak akan jadi. Seperti tadi lah saya sebut, berusaha sampai kemana-mana. Carilah orang tengah sampai ke ujung dunia. Ya, kumpulkan sebanyak-banyaknya. Tapi kalau Tuhan tidak berkenan, tak akan jadi. Tadi saudara Ma'ruf bertanya tentang satu ayat dalam Al-Quran yang menyebut andainya akan belanjakan, peruntukan belanja sebesar manapun, sebesar dunia ini engkau habiskan untuk membina persaudaraan dan perpaduan tanpa perkenan Allah, ma'allafta baina qulubihim walakin Allah allafa baina qulubihim. Dia bertanya ayat itu hebat, saudara Ma'ruf. Tanya ayat. Waktu itu saya tak boleh jawab ayat apa, ditanya ayat apa, surah mana. Itu orientasi orang sekarang begitu, tanya surah apa, ayat berapa. Kami ustaz tradisional minta dilatih begitu. Kami dilatih hafalkan ayat itu. Nomor itu tak penting, asalkan apa
sekarang yang mau ya. Jadi waktu itu saya baca ayat itu kepadanya tak menyebut surah apa ayat berapa ya. Nah, sekarang saya jumpa والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم سورة الأنفال سورة الأنفال ayat 63. Surah Al-Anfal pada silat ayat surah yang ke-8. Ya. Nah, surah 8 ayat 63. Tapi Saudara Ma'ruf harus berjanji hafal ayatnya. Tidak cukup ingat nomor-nomor. Walladzi ayyadaka binasrihi, dialah yang telah membantumu dengan pertolongannya dan dengan dukungan kaum mukmin. Wa allafa baina qulubihim, dan Allah mendamaikan, melembutkan hati-hati mereka. Allah yang mendamaikan, Allah yang melembutkan hati yang keras. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, andainya kau belanja, kau peruntukkan biaya habis satu dunia, kering mana untuk bank dunia habis kau belanjakan. Ambillah duit kamu maju ini habiskan semuanya itu. Ma'allafta baina qulubihim, engkau takkan dapat mendamaikan hati. Mafil ardi jami'an, apa yang di bumi? Yang di bumi tak tahu. Harta yang di bumi juga habiskanlah. Takkan dapat engkau mendamaikan dan melembutkan hati. Tapi walakin Allah, tapi Allah yang allafa bainakum, Allah yang telah mendamaikan mereka. Maksudnya mendamaikan hati-hati mereka. Walaupun pada ungkapan ini tak disebut qulub, tapi sebelum itu telah 2 kali. Sebelumnya Allah wa allafa baina qulubihim, Allah sebut mendamaikan hati mereka. Dia artinya perpaduan itu, persaudaraan yang itu, nilainya bukan nilai dunia. Nilailah dunia ini berapa nilai? Berapa bilion nilai dunia ini? Tak sama. Masih tidak sama dengan nilai persaudaraan yang berpaduan. Karena itu mereka yang telah diberi nikmat persaudaraan dan perpaduan, jangan disia-siakan. Untuk mendapatkannya, ya, tunggulah saja Anda melaksanakan kehendak Allah. Jadi kuasa Allah yang melimpahkan bencana perpecahan, kuasa Allah juga yang melimpahkan nikmat persaudaraan dan perpaduan. Karena itu tidak ada jalan lain yang dapat membawa ke perpaduan sebenar kecuali kembali kepada itulah yang disebut dalam surah apa itu? An-Nisa 59, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila.
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri kalian. Kemudian jika kamu berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul yang sunnahnya. Jika benar-benar kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik kesudahannya. An-Nisa 59. Membawa orang bersengketa kembali kepada Allah dan Rasul, yakni kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ternyata tidak mudah. Tidak mudah. Sebenarnya tidak semua orang bersedia kembali. Kesediaan kembali kepada ayat Allah hanya ada pada mereka yang beriman sekelilingnya kepada Allah dan hari akhirat. Karena itu segalanya tergantung pada ada atau tidak adanya iman kepada Allah dan hari pembalasan. Yang dibakar tunduk kepada hukum. Kalau sudah begitu kemauan kehendak Allah, ya saya terima, tak ada pilihan lain lagi. Apakah Anda pikir semua orang sanggup bersikap begitu? Berdasarkan Al-Quran Anda salah. Dan karena itu Anda harus dengan serta-merta mengoreksi kesalahan-kesalahan. Harus membatalkan semua yang salah mengikut ayat Allah. Apa Anda pikir orang sanggup melakukannya? Dalam Islam tidak boleh menuduh orang berzina atau liwat tanpa bukti ini. Karena itu Anda harus membatalkan, tarik-tarik semua. Dan kalau yang menuduh itu berdosa, maka dia harus disebat. Apa Anda pikir kok perda begitu kehendak Allah? Ya saya terima, saya terima. Saya tidak mudah. Karena itu dia bergantung kepada ada atau tidak ada. Ada iman. Menuduh orang berzina liwat tanpa bukti yang dikira oleh syara, itu namanya qadha, itu namanya menuduh zina yang hukumnya sebat berapa kali? 80 kali. Hukum Allah begitu. Nah ini tidak terima nih. Baru itu. Tapi orang yang takut balasan akhirat, al-iman billahi wal yaumil akhir, kalau dia takut balasan Tuhan di akhirat, dia terima apapun hukuman dunia. Ya. 80 kali sebab, ya 80 lah, mudah-mudahan sampai 40 mati. Kan mudah hidupnya begitu. Di akhirat lepas dia, sudah. Di dunia kita lepas 40, dan sampai 40, no, takkan ada mati pun sempat juga, tapi 80 salah, menyebat mayat kan berdosa. Di dunia dia lepas 40, di akhirnya selesai. Kalau dia beriman dengan hari akhirat, ya, maka dia akan terima apapun seberat manapun di dunia ini. Selesai kalah. Banyak buku yang sikapnya begitu. Tuk buku saya pernah eksiden tembok. Bila saya ziarah, dia kata, kalau Tuhan nak menghukum saya karena kesalahan saya di dunia ini, hukumlah saya ketika di dunia ini. Seberat manapun, dia rela dengan eksiden patah teruk.
tulang-tulang selangka ya habis. Tapi dia tak mati. Jadi sempatlah dia bercerita. Dia kata, kalau ini boleh jadi kafar kepada dosa-dosa yang ketika itu, ya, apa lagi lepas itu? Kalau ada lagi, ya, saya sedia jalani. Kalau itu boleh melepaskan saya dari azab. Ya. Kenapa Tuhan ini berkata begitu? Karena dia yu'minu billah wal yawmil akhir. Karena dia beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat. Tapi kalau tak beriman dengan hari akhirat, tak takut dosa, apa ya? Payah mencari hakikat, itu ya. Maka menjadi tanggung jawab umat, khususnya gerakan Islam, membina dan menumbuhkan iman, iman billah wal yawmil akhir. Ini tanggung jawab kita, gerakan Islam menumbuhkan iman menulis dakwah dan berjaya. Karena saya pikir di situ salah. Terima kasih kita serahkan semua. Sampai salam kepada mereka yang masih berhari raya. Om dipercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut bukan ya? Alhamdulillah kita telah selesai memberi diri yang terima ini, dan kita ucapkan terima kasih kepada Presiden atas pembentangan yang menarik dari isu perpaduan dan perpecahan. Dan begitulah hebatnya perpaduan ini bagi pelabuhan Tuhan Allah yang bermakna yang cukup bernilai kepada kita, dan kita harus memupuknya, memantapkan ke masa dengan nilai iman yang kita bertambah. Cuma satu kebetulan untuk rekod sebenarnya, kalau diketat ping betul-betulkan, sebenarnya tarikh itu ialah 27 Januari 2001 bukan 2000. Ada setahun untuk belakang. Ini mungkin masih teringat-ingat lagi tahun 2000 yang baru berlalu. Sudah rekod. Jadi terusnya atas belas ihsan Ustaz, kita masih lagi diberi peluang untuk membukakan barang persoalan, walaupun persoalan sudah satu soalan telah dibukakan awal sebelum kuliah dan telah dijawab Ustaz. Jadi kita masih buka peluang lagi untuk dari membukakan soalan lain terhadap isu yang kita kemukakan pada malam ini. Jadi kalau nak silakan. Ini tak bermakna Dr. Maruf tak boleh ada lain. Ada cukup paham? Ya, silakan. Tak boleh guna mikrofon ni. Ke depan. Perpaduan mesti berasaskan kepada akidah, kemudian syariah dan melaksanakan konform. Jadi saya nak tahu dalam konteks integrasi nasional yang dikeluarkan negara kita, dan saya ingat kalau dari segi perpaduan Islam tu dia antara indah tak ada masuk mudah, tapi dari segi perpaduan antara beberapa tahun kemudian kita nak melatih mereka sendiri kita dalam masa yang sama kita melihat nasional semua. Soalan lain? Soalan.
Terima kasih atas pertanyaan yang telah dikemukakan. Masalahnya antara perpaduan umat atas asas ukhuwah imaniyah dengan perpaduan nasional yang meliputi kaum bukan Islam. Kedua-duanya boleh kita usahakan, boleh kita, malah perlu kita berjuang. Cuma kita harus tahu batas-batasnya dan sampai di mana perpaduan nasional itu harus kita usahakan. Perpaduan nasional tentulah tidak not at the expense of umatic solidarity. Perpaduan nasional tentulah tidak sampai mengorbankan perpaduan umat, perpaduan ukhuwah imaniyah. Dengan kaum bukan Islam juga kita disuruh mencari persepahaman, tapi tentunya tidak sama betul dengan ukhuwah imaniyah yang berasas kepada wahdatul aqidah, wahdatul syariah, wahdatul ibadah, wahdatul qiyadah, wahdatul tarikh, wahdatul qiblah. Tentu tidak sama. Tentu tidak sama. Dan takkan mau mereka menerima perpaduan sampai kesatuan kiblat, kesatuan sejarah, kesatuan ibadah, takkan mau mereka. Tapi Al-Quran menyuruh kita mencari titik-titik persamaan, mencari kalimat yang salah. Seboleh-boleh atas dasar tidak, tapi kalau tidak boleh jadi cari hal-hal untuk kepentingan bersama. Tapi jangan sampai kita melebur identiti, melebur jati diri dalam perpaduan nasional. Saya tidak terima konsep perpaduan nasional yang sampai melebur jati diri umat Islam. Kita boleh wujudkan bangsa Malaysia. Salah satu jelmaan dari perpaduan nasional itu ialah konsep bangsa Malaysia. Tapi bangsa Malaysia yang terdiri daripada pelbagai penganut agama, dan masing-masing penganut agama itu berhak untuk mengekalkan jati diri masing-masing. Seperti Rasulullah SAW membela umat Madinah. Sahifah Madinah itu dokumen paling penting tentang gagasan satu bangsa yang terdiri dari umat-umat yang macam-macam, umat Islam, umat Yahudi. Cuma sayang sekali eksperimen Madinah itu tidak sempat matang betul karena pengkhianatan Yahudi di tengah jalan. Kalau tidak karena Yahudi khianat, barangkali jadi betul model satu bangsa, ya, bangsa Madinah yang terdiri dari berbagai penganut agama, tapi masing-masing mempertahankan jati diri. Jadi ada di jati diri itu ada dua tahap: jati diri keumatan dan jati diri kemalaysiaan atau kebangsaan atau national identity. Mungkin kesatuan bahasa, kesatuan bendera, kesatuan rukun negara, kesatuan lagu kebangsaan, kesatuan ya undang-undang, undang-undang jalan raya boleh share. Tapi kalau undang-undang keluarga, kena lain. Begitu mereka mungkin talak mereka dengan talak itu kan lain. Oh, bukan talak Cina. Kita jadi mana ini? Cina ada talaknya. Itu saya tak pernah mengaji Cina. Tapi kalau jalan raya kan boleh share yang itu. Tak payah lah ada orang jalan-jalan di Cina.
Ini undang-undang terakhir untuk Hindu aja. Karena dia selalu mabuk-mabuk buat undang-undang lain. Tak perlu. Jadi ada yang kita boleh share, ya. Dan ini yang dikatakan perpaduan nasional yang berasaskan kepada dialog ketamadunan, ya. Berasaskan kepada civilizational dialog, paham, memahami, ya. Dan hasil perpaduan itu memang jelas, bermanfaat untuk semua. Dan Tuhan menggalakkan di ta'aruf. Perpaduan atas dasar ta'aruf, ya. Perpaduan suku-suku, bangsa, lain agama ini ta'aruf asasnya. Saling kenal, saling hormat menghormati, saling harga menghargai, saling bertukar-tukar. Jadi masa kesalinan, tapi saling bertukar-tukar unsur budaya yang boleh kita terima. Macam kalau kita nak terima unsur-unsur dari Cina, budaya Cina, boleh aja. Misalnya budaya Cina kita boleh terima apa? Katakanlah mie. Mie itu kan Cina, noodle itu kan bukan makanan Melayu. Sejak bila Melayu makan mie? Dalam makanan tradisional Melayu lah, kita Melayu lama tidak ada mie. Yang ada sebagai itu adalah dalam hikayat Melayu lama tak ada mie. Mie tak ada. Jadi kita ambil mie dari Cina, ambil kari dari India, ya. Ambil mie dari Cina, ambil kari dari India. Jadi mie kari dimakan oleh Melayu. Kalau Anda pergi ke Cina, Anda tak jumpa ini. Pergi ke India, kita tak jumpa. Di India tidak ada mie, di Cina tidak ada kari. Jadi mie kari itu terjadi di sini. Ini hasil dialog ketamadunan itu. Kalau membela perpaduan atas dasar semangat civilizational dialog dan atas dasar kepentingan bersama yang namanya wawasan nasional atau apa-apa, ya. Kalau di Indonesia disebut tiada untuk bangsa yang terdiri dari bermacam-macam penganut agama, bermacam-macam suku, kaum, budaya, bahasa, mereka punya satu dasar perpaduan nasional yang dinamakan wawasan Nusantara. Apakah ada kaitannya wawasan 2020? Saya tidak tahu. Tapi wawasan Nusantara yang ada beberapa hal, beberapa perkara yang disetujui bersama oleh semua. Tahu. Tanpa melebur jati diri masing-masing. Yang Hindu tak Hindu, yang Islam tak Islam. Tapi ada national consensus, kesepakatan nasional. Jati diri orang Hindu walaupun di tengah-tengah 90% penduduk Islam tak hilang. Walaupun kadang-kadang semacam memalukan juga, kan? Indonesia adalah negara yang penduduk Islamnya terbesar di dunia, tapi bila orang ke Indonesia dia tak cari masjid, dia cari boro-boro. Itu kan semacam memalukan. Tapi orang Islam, ya silakan aja, asalkan bayar aja. Jadi bagi saya kedua-duanya harus diperjuangkan dan tidak perlu ada konflik. Dan salah bagi saya kalau nak mewujudkan perpaduan nasional dan kita diminta berkorban sampai kita hilang jadi.
Barangkali karena konsep ini tidak jelas dan belum jelas sama sekarang, maka bangsa Malaysia itu belum ada. Sampai sekarang belum ada. Belum ada yang namanya bangsa Malaysia. Yang ada sekarang baru warga negara Malaysia. A United Malaysian Nation belum ada. Yang ada warga negara Malaysia. Karena para konseptor perpaduan nasional itu tidak punya konsep yang jelas. Coba sana, coba sini, ya. Ajak orang untuk masuk sekolah kita. Tahu-tahu anak-anak kita sekolah masuk sekolah dia pulang. Ya, runtuh sekolah itu, runtuh sekolah ini. Eksperimental semuanya, tak jadi. Ya, Allah. Terima kasih atas jawaban tadi, dan dengan cakap ini saja yang dapat kita bersama pada malam ini dalam kuliah tafsir Mahdudi jilid 25 ini. Dan pihak BIM bisa mengucapkan terima kasih kepada Allah dan Syasirah, kepada Ustaz Syed Fadil atas pimpinan beliau untuk kuliah tafsir pada malam ini, dan terima kasih juga kepada saudara dan saudari yang hadir memberikan tumpuan sepenuhnya pada malam ini. Dan insyaAllah kita jumpa lagi pada bulan harapan dengan tajuk barangkali tajuk yang lain, ataupun barangkali ada keperluan kita lanjutkan lagi tajuk ini, bergantung kepada Ustaz sendiri. Dan insyaAllah kita sudahi majlis kita pada malam ini.